Kemarin enggak jawabannya ngobrol, nggak ada berantem, itu yang paling berat. Cemilan habis, gitu kan? Kamu solusinya mengajar makanan, karena temennya itu, jadi kan mau dengerin musik, baterainya atau habis, gitu kan? Nah itu udah, akhirnya saya gimana caranya, pokoknya saya paling banyak bawa tas dan isinya paling banyak makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Celakap Celakop. Ini edisi yang kesekian kali. Jadi kemarin di edisi pertama kita sudah mengundang para Ultraman 1, 2, dan 3. Kita undang kembali setelah mereka melampaui finish under COT di Bentang Jawa. Mantap. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kalau 1.500 under COT itu bukan kaleng-kaleng. Kemarin saya 2.000, susuk 1.500. Berarti cuma 500. Krik lah, apa-apa. Oh, dasarnya gede. Apa? Jadi episode kali ini adalah lanjutan dari episode Celekap-Celekop yang pertama. Waktu itu ada Mas Andi Nur, ada Faisal Rifai, sama satu lagi ada Seto Ligon. Malam ini kebetulan dia tidak bisa hadir di sini karena kesibukannya yang tertunda akibat Bentang Jawa. Jadi ya, karena katanya apa, cuti terlalu panjang, jadi cukup panjang, PR-nya banyak, jadi malam ini dia nggak bisa datang. Oke, cukuplah kita dengan 2 Ultraman ini. Waktu itu ini kita sebut Ultraman 3, ini Ultraman 1. Yang belum mengikuti silahkan lihat YouTube-nya Celekap-Celekop episode 1. Di situ lebih jelas lagi. Gitu deh. Siap. Untuk itu pertanyaannya adalah, kemarin kan ini itu bolak-balik. Kemarin kita sudah bahas di episode pertama 5.500 sebagai bekal Bentang Jawa. Ya. Nah, persiapannya kan udah matang, apa aja. Terus yang kita tanyakan kali ini, bukan kita tanyakan deh, kita butuh penjelasan. Iya. Apakah persiapan kemarin itu sudah cukup mumpuni? Ya. Atau masih kurang atau gimana? Ya. Gitu. Jadi sebelum mengikuti Bentang Jawa ini, mereka ini mengikuti event 1.500. Jarak tempuhnya 5.000, jarak tempuhnya 500, total elevasinya 5.000. Nah, tentunya di situ banyak pengalaman berharga yang waktu episode 1 kalian bilang pengalaman itu akan digunakan sebagai bekal strategi melibas Bentang Jawa yang secara jarak dan elevasi 3 kali lipat ya, 1.500 dan 15.000. 16. Ya, 16. Di GPX 16. Oh, 16.000, bonus 1.000. Bonus 1.000. Oke, nah itu gimana? Apakah memang benar 1.500 itu membukakan mata kalian sehingga kalian berhasil finish under COT itu benar-benar ngambil kesimpulan dari pengalaman 1.500, atau ada pengalaman-pengalaman lain yang di luar dugaan? Coba. Atau justru nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Full improve. Nah, ternyata tidak sesuai. Gitu. Nah, Bisa mungkin bisa jadi kan, dia kan single, ini kan pair berpasangan, kan kita perlu tahu manfaatnya gitu. Gimana kesimpulannya gimana? Monggo dari Ultraman 3 apa Ultraman 1 dulu aja. 1. Pair ini ya? Pair ya. Pair ini kemarin 5.500 seru ya? Ya. Ada kejadian-kejadian seru gitu. Nah, kita pengen tahu itu bisa direvisi lebih baik di Bentang Jawa apa tidak. Oke, halo semuanya. Nama saya Faisal Rifai. Pertama-tama mau minta maaf karena pair saya atau pasangan saya tidak hadir dalam malam ini karena cutinya habis.
Oke, jadi berdasarkan pengalaman Mang Ewu Mangatus kemarin, banyak yang bisa apa ya namanya, bisa kita evaluasi untuk diterapkan di Bentang Jawa. Salah satunya itu adalah dari pola istirahat sama pola tidur. Jadi yang harusnya, kalau kemarin kan kita di Mang Ewu Mangatus kemarin istirahat ya secapeknya. Kalau ini enggak, ini udah dibatasin. Pokoknya jam 10 atau jam 11 kita udah harus tidur. Kayak gitu. Jadi lebih efisien dalam mengatur apa ya namanya? Tubuh lah istilahnya. Menjaga daya tahan tubuh agar supaya tetap fit. Tapi tetap aja PR saya kemarin badannya kurang fit. Jadi di hari pertama sedikit drop. Gitu. Mandek-mandek. Curhat. Oh, ora apa-apa jenenge wong ya sok kesel kan ya ora apa-apa. Aku ada yang menarik nih. Pola tidur itu maksudnya gimana? Kalau saya tidur di rumah juga punya pola. Kadang ngadep kiri, kadang ngadep kanan. Itu pola saya. Nah, kalau pola ultra cycling itu gimana sebenarnya? Tadi kan kalau mau mangatus push sampai secapeknya baru tidur. Ya. Kalau yang Bentang Jawa karena mungkin jaraknya sedemikian jauh itu harus di minutes gitu ya. Iya. Jam 11.10 itu jam malam gitu tidur. Kemarin target itu sebenarnya hari pertama adalah 300 kilo. Maksudnya jarak tempuh 300 kilo harus istirahat. Atau sekitar jam 11 malam udah harus istirahat. Tapi awalnya mau ngejar jarak di 300 kilo tapi nggak sanggup karena PR saya tuh udah si Seto itu udah sedikit micro sleep. Jadi di jalan tuh sambil kayak geliang-geliang gitu, akhirnya aku mutusin untuk yaudah kita istirahat aja dulu. Itu padahal kurang 25 km lagi untuk di kilometer 300. Jadi kilometer 275 tuh istirahat tidur di situ. Karena badan udah micro sleep takut Bahaya. Berarti nggak sampai jam 10 udah tidur. Enggak, itu jam 11 berarti, jam 11 jam setengah 12. Oh, tercapai dong tadi. Kurang 25 kilo lagi. Oh, 25. Karena harusnya jam 11 itu perkiraanku udah nyampe di 300 kilo, tapi kan karena kurang dikit itu, jadi dia jalannya speednya melambat karena micro sleep tadi. Jadi beberapa kali udah. Itu bahaya dong kalau dipaksain kan. Jadi kalian memilih untuk recovery supaya temannya fit lagi, tidur dulu gitu. Iya, tidur dulu. Nah, itu kalau micro sleep itu apa? Kan banyak goeser yang nggak tahu tuh. Kalau yang goeser 50 km ya nggak micro sleep. Micro sleep itu apa? Micro sleep itu jadi posisi Ayub-ayuben. Enggak ya? Iya, bisa dibilang ayub-ayuben kalau orang Jawa. Jadi ya ngantuk, seketika ngantuk karena capek. Iya, jadi di atas dia tetap goes. Gelap sebentar. Di atas sepeda tetap ngantuk goes, sebentar tetap gitu. berkendara sepeda, tapi dia posisi tidur. Tapi kan kalau aku lihat dari belakang dia posisi udah kayak oleng ke kiri, oleng ke kanan gitu loh. ya kayak kalau kita nyetir mobil ngantuk juga bisa kan. Jadi mobilnya oleng gitu. Iya. Aku ngeliat dari belakang udah kayak gitu kan, akhirnya ayo kita istirahat dulu untuk tidur. Oke. Oh, Gitu. Micro sleep. micro. Tidur sedikit-sedikit. Kecil. Ini cilik. Mihun kali. Mihun kan cilik cuy. Oke, lanjut. Kalau Mas Adi gimana? Ya, halo selamat malam semua teman-teman. Salam sehat dari saya. Kebetulan memang malam ini saya diundang lagi di Cekap-Cekop untuk membahas atau menceritakan pengalaman di Bentang Jawa. Terima kasih. Mas. Coach Nanung. Kok ireng banget? Tenang lu. Iya. Oke, aku pakai lengan panjang. Sampai kayak anu ya. Coba pahanya. Ngeri banget ya. Garisnya tegas loh langsung tuh. Ngeri banget. Ya, buat Tanning, tato lah. Tato lah. Dibuka dong stokingnya. Jangan. Ya, lanjut tadi untuk menceritakan kenapa pengalaman di Bentang Jawa. Hampir mirip sebenarnya dengan Mas Fai dan Mas Seto yang pair. Cuman target saya sama, hari pertama itu 300 kilo. Karena analisa waktu awal itu kita juga tidak menyangka bahwa rutenya akan sesyahdu itu atau sepahit itu gitu lah ya diceritakan ya. Jadi saya juga mengalami microslip waktu itu, sudah mau Pelabuhan Ratu,
setelah jalan gravel di pantai Sisolok kalau nggak salah ya, pantai Sisolok Sukabumi, arah ke Pelabuhan Ratu. Nah, di KM 230 saya memutuskan memang untuk mencari penginapan untuk istirahat. 230. 230 persis di pantai Pelabuhan Ratu. Saya mencari penginapan, akhirnya dapat setelah maghrib dan mencoba istirahat jam 9 malam. Karena posisi memang hari pertama mau start, malam kita istirahat di Coconut Island. Kebetulan saya mungkin nervous ya di awal. Jadi saya baru bisa tidur dulu jam 12, jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 3 bangun. Jadi nggak nyenyak. Maka saya memutuskan di KM 230 untuk istirahat. Mulai lagi di jam 3 pagi. Mulai lagi. Terus dilanjut sampai di CP1. CP1. CP1 itu Ranca Buaya. KM berapa? KM 430-an. 440 Ya 440-an. Itu lanjut dengan kondisi badan enak karena istirahatnya cukup 6 jam ya waktu itu saya istirahat. Sampai CP1 itu maghrib jam 6 kurang seperempat itu masih enak banget badannya. Memang enak banget. Lanjut terus sampai di Ranca Buaya, kita juga saya memutuskan untuk istirahat lagi di pantai Ranca Buaya di KM 450-an ya. Santolo dong itu. Di situ 460 atau 400. Kita ketemu di 470. 470-an. Itu kalau di hari pertama dan hari kedua. Gitu sih kalau saya hampir mirip sebenarnya, hampir sama-sama mirip. Nah, penerapan dari Mang Ewo Mang Atus itu memang dipakai banget di Bentang Jawa ini. Hanya saja memanage bahwa kita tetap harus tidur jam berapa, terus sehari harus punya target berapa. Dan kebetulan memang saya ditargetkan tiap hari minimal kalau bisa 300 kilo. Dengan kondisi tetap harus istirahat minimal 4 jam. Itu saya praktekkan di hari kedua dan hari pertama istirahat, hari kedua istirahat. Setelah itu kita coba baca race map. Karena kan itu di posisi kita race ya. Kita balapan dengan peserta lain. Pair dengan pair, solo dengan solo. Karena kondisi pagi itu kita bangun kesiangan, akhirnya start jam 7 ya. Jam 7 apa setengah 8 gitu. Jam 7. Saya lihat saya udah ketinggalan banyak, sudah ketinggalan jauh banget. Posisi di sekitar 60-an kalau nggak salah urutannya saya. 60-an, coba ngejer sampai di Kebumen ya. Ya, sampai Kebumen. Tak cobai untuk ngejer itu, cuman ya sampai Kebumen akhirnya saya istirahat jam setengah 4 dan mencoba untuk istirahat 4 jam itu udah nggak bisa. Karena? Posisi sudah setengah 4 itu udah nanggung banget. Kalau tidur 4 jam saya berangkat udah kesiangan, dengan yang lain strateginya sudah berangkat di jam 3, sedangkan jam 3 itu saya baru mau masuk istirahat. Itu sudah mulai agak kena mental itu. Udah mulai agak kena mental karena posisi lawan yang lain-lain udah mulai jalan sedangkan saya mau mulai istirahat. Itu udah mulai agak ngedrop sebenarnya badan. Akhirnya itu istirahat apa lanjut? Saya tetap istirahat. Saya coba istirahat, dapat penginapan dengan janji dengan diri sendiri sebenarnya saya harus istirahat 2 jam. Apapun yang terjadi pokoknya istirahat 2 jam. Sampai minta tolong alarm 2 handphone dan resepsionis atau pegawai hotel untuk morning call. Bangunin jam? Itu posisi berarti bangun saya jam 6 pagi. Bayarnya sama? Bayarnya sama. Bayarnya sama. Short time ya? Short time. Bayarnya sama. Itu sih kalau jadi penerapan Mang Ewo Mang Atus itu memang benar-benar membantu kita untuk menyelesaikan rute 1500 di Bentang Jawa kemarin. Oke. Seperti itu. Berarti bermanfaat ya? Bermanfaat banget. Bekal dari Mang Ewo Mang Atus itu di Bentang Jawa ada manfaatnya. Ya. Intinya latihan. Latihan dan pengalaman. Latihan dan pengalaman itu tetap terpakai. Oke. Terus di situ. Mas Pai, itu kan selain kendala latihan, maksudnya kendala latihan ini ya, pengalaman dari latihan diterapkan ke Bentang Jawa, itu adakah kendala teknis misalnya?
apakah Mas Fai mengalaminya atau pernya Mas Fai mengalaminya? Kalau kendalanya sih kemarin itu, jadi di hari pertama si Seto itu badannya kurang fit. Jadi aku awalnya pas malam itu, pas hari pertama malam itu jam 11-an itu kan ngeliat dia posisinya udah kayak ngelir-ngelir gitu. Aku kira microsleep kan. Akhirnya kita mutusin untuk istirahat. Jam 2 ya bersih-bersih sama habis tidur, pokoknya sholat. Jam 3 udah harus bangun dan siap-siap berangkat lagi. Jam 3, jam setengah 4 berangkat. Kemudian tuh apa ya? Di situ dia badannya mungkin badannya masih kurang fit karena tidurnya mungkin kurang atau gimana, jadi badannya kurang fit itu. Jalan juga nggak bisa, maksudnya untuk mengayuh sepedanya juga nggak terlalu nggak sesuai target pace yang diinginkan gitu. Jadi misalkan harusnya dalam sekian jam kita udah harus dapat berapa kilo, ini ternyata nggak tercapai karena itu badannya kurang fit. Jadi ya harus mengerti loh. Kayaknya kendalanya ada di situ. Jadi aku harus ngejaga istilahnya Mood. Ya menjaga mood juga, ngejaga gimana caranya supaya kita harus tetap tepat waktu, tepat target kayak gitu. Kendalanya mungkin di situ aja. Jadi yang aku rasakan adalah si Seto ini di hari pertama dan hari kedua badannya kurang fit. Tapi setelah itu di hari ketiga badannya mulai bagus lagi, mulai fit lagi. Dari speed dan target jarak juga hampir terpenuhi. Jadi ya aku rasa aman dan cukup lah. Kalau teknik sepeda, Mas Fai nggak ada kendala? Teknik sepeda itu ban bocor. Oh, ban bocor ada. Kalau aku sendiri nggak ada kendala apa-apa. Kayaknya Seto ini ya, crank depan apa gitu. Oh iya, itu di posisi masih di daerah Banten kalau nggak salah. Itu emang cranknya baru, kok meletot? Kurang tahu. Jadi chainring kecilnya kan posisinya kan nanjak terus tuh, chainring kecilnya itu bengkok. Jadi setiap dia pakai gear dari yang sprocket paling atas itu selalu yang depannya Los. Rantainya copot karena chainringnya bengkok. Nah akhirnya aku akalin pakai bukan linggis kayak besi gitu, aku bengkekin jadinya pelan-pelan lah. Bengkak gitu ya. Bengkek. di apa ya namanya? Disenterin lagi. Iya, tapi caranya ya rada kasar sih. Jadi aku masukin besi, aku gitu-gituin sampai itunya balik lagi. Akhirnya bisa dan aman. Sama RD-nya juga aku geser ke luar. Jadi supaya rantainya nggak ke dalam lagi. Gitu. Sama apa lagi ya? Bocor berapa kali? Bocor kayaknya 5 ya. 5 kali? 5 kali. Sepedanya Seto semua ya? Iya, sepeda Seto semua. Sepedamu nggak bocor? Alhamdulillah nggak bocor. Sepedamu bocor kan? Alhamdulillah enggak. Aman. Nggak mandi barangkali Seto? Belum mandi wajib. Jadi yang pertama itu bocor. Bocor. Yang kedua itu bocornya titiknya sama. Akhirnya aku urutin tuh, maksudnya dicari kan. Oh, nggak bersih ya? Nggak ada, tapi aku raba-raba gitu nggak ada. Akhirnya bannya dicopot aku pijit-pijit ini kan. Pas dipijit-pijit itu ada satu titik keluar kayak kawat kecil gitu. Jadi kecil banget. Pecahan nggak? Akhirnya, Potongan kawat. Dari itu setelah bocor yang ketiga berarti baru ketahuan itu. Akhirnya aman. Terus mulai bocor lagi tuh setelah turun dari hutan apa tuh namanya, Senduro ya? Arah Lumajang. Senduro. Iya itu. Itu hajar lubang kenceng banget. Jadi aku kira itu bukan lubang, aku kira itu jalan tambelan gitu, ternyata itu lubang dalam gitu. Dah. Aku di jalan, aku ngecek sambil jalan tuh ngecek aman. Tapi saya tuh udah manggil-manggil. Terus aku naik belakang, bannya bocor. Berarti dua-duanya bocor. Depan belakang. Bocor udah. Itu berarti posisi turun dari ini CP3. Iya. CP3 berarti pas kejadian di situ saya jatuh, crash.
CP3 itu di mana, Tapi kilometer kamu berapa? kan pas di 2 kilo setelah Sinduro. CP3 itu posisi di Ranupane. Waduh, Danau. 1000. 1200-an. 1200-an saya ngalamin crash. Ya alhamdulillah juga nggak apa-apa, sepeda nggak apa-apa, badan nggak apa-apa. Ya locos sedikit lah. Sedikit masih bisa Nggak lanjut. bawa cincin akik gitu. Enggak bawa. Kebetulan emang jam setengah 2 itu Ngomong sekti ya dia boleh babak ya. Malah digowo gitu. jam setengah 2 saya masuk CP3. Posisi bikin kopi sama pop mie, kabut tuh turun. Kabut turun, akhirnya bergegas kita siap-siap untuk turun. Nah, tapi pas kilometer baru turun dari CP3 kilometer ya baru jalan 1 sampai 2 kilo lah. Terus hujannya. Di situ saya ngalamin Itu crash. masih sore. Masih siang, setengah 2, jam 2-an lah ya aku turun jam 2. Hujan ya? Hujan, karena mungkin kabut jenuh, tapi jenuh banget jadi keluar air. Tebel gitu, jadi keluar air. Intinya basah. Basahnya luar dalam. Waduh. Becek berarti. Kalau dibilang becek sih belum. Aduh. Oke, terus jatuh. Jatuh. Di rawat medis apa enggak? Enggak, kalau di Bentang Jawa, posisi kita dirawat medis dengan ambulan yang disediakan, berarti kita akan scratch. Tapi karena kita Saat itu dianggap gugur. gugur, kalau dengan ambulan yang disediakan oleh panitia. Tapi kalau kita ke puskesmas sendiri, ke rumah sakit sendiri, itu dianggap nggak masalah, karena Nah, dirimu unsupported. oke. Alhamdulillah saya kemarin begitu jatuh, saya cek sepeda dulu sebenarnya. Sepeda oke, aman, tak cuci dengan air bidon dulu. Lanjut turun, niat saya adalah sampai di perkampungan, ketemu warung, saya akan beli betadine dan tisu untuk merawat yang sakit ini. Itu saya pengalaman di CP3. Awal dari mulai kenapa kok saya ngerasa bahwa di CP3 itu udah mulai nggak enak, karena dari Sawarna kaki kanan saya udah mulai kena sebenarnya, dengkul. Untuk naik di Sawarna Sakit. udah sakit. Posisi kiri bantu udah mulai sakit juga, ditambahin jatuh. Harus agak melambat itu sampai di Lumajang ya, turun Lumajang berarti. Turun Lumajang itu udah mulai agak sakit itu. Nggak bisa ditolerir lah. Sampai di situ posisi berarti malam arah ke Jember. Posisi di Jember, saya memutuskan untuk setiap Alfamart saya istirahat. Karena yang sakit nggak hanya dengkul kanan kiri, Apalagi? Hati. tapi Aku merasakannya. tapi jahitan saya ini dadal duel, Jahitan apa? pantat. Pantat udah sakit. Jalan posisi datar, tapi kondisi aspal banyak tambalan di situ. Tapi ngerasa nggak nyaman untuk duduk. Tapi keren loh. Ada soft tag. Itu yang dingin. Ya, jadi sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman sebelum melaksanakan Bentang Jawa atau Ultra 5500 itu sempat ngobrol bahwa apa sih bib yang paddingnya enak digunakan apa segala macam gitu kan. Tapi informasi dari teman-teman nggak ada semua bib itu bagus atau tidak, itu ya susah. Karena dipakai bisa sehari atau 2 hari tidak ganti kan gitu, karena kan kita mau nggak mau membawa barang yang ringkes ya, nggak terlalu banyak biar bebannya terlalu banyak. Nah, terus ada yang menyarankan bahwa coba pakai gel, coba pakai, pokoknya dikasih olesin apalah biar licin apa segala macam, atau ganti saddle. Dengan kondisi yang sudah jalan, duduk juga sudah nggak nyaman, akhirnya saya kepikiran bahwa pakai panty liner itu untuk Softtek. ya, untuk Ada yang pakai buat ngompres anak bayi itu ya? ada baby fever. Nah, pakai fever, cuman posisi kalau pakai baby fever karena ditempel di situ pasti hancur dan pasti lepas. Harusnya pakai pampers dipasang di luar. Wah, lucu ya dia. Kayak tuyul. Kalau masuk mainnya coba kepit. Posisi sudah males pakai kan, mau ganti atau mau ditempel, akhirnya terus tak tempel di saddle. Seperti itu. Ya lumayan. Itu membantu? Sangat membantu ya, tapi hanya sekian kilometer, habis itu ya kena lagi.
Ganti lagi. tambahin lagi, tambahin lagi sampai finish, sampai finish, gitu. Oke. Nah, aku tadi ada yang penasaran. Manajemen mental sama manajemen tubuh itu kan pasti selaras ya. Ya. Misalnya dari Carita baru jalan 300 saja sudah belum sesuai target, sudah ada yang error pasangannya atau gimana. Terus belum lagi kalau waktu yang ditentukan itu tidak tercapai. Yang lainnya sudah mau berangkat, saya baru mau istirahat. Pasti mental kena. Kemudian fisik juga pasti menyesuaikan itu. Yeah. Nah, ada nggak sih dari 0 sampai 1500 itu yang kalian rasakan itu sebenarnya di kilometer berapa atau di hari keberapa bahwa kalian itu sudah bisa menerima aku nih memang harus begini, ku terima saja, terus tiba-tiba badanmu jadi enak malah. Fisikmu jadi, aku di hari kedua yang tadinya wah nanjak berat ini, khawatir segala macam, tapi begitu di kilometer itu kaki jadi enak, badan enak, semangat untuk menyelesaikan itu semakin tinggi, semakin improve, gitu ada nggak sih sebenarnya? Ada. Ada ya? Kalau saya ada. Soalnya aku walaupun bukan pegawai ultra, misalnya habis gowes nih ke Jogja, Boyolali gitu, pulangnya itu ada satu titik gitu di habis Kartosuro gitu, itu malah enak banget gitu. Pedalingnya enak, badan enak, malah bisa tambah kenceng gitu. Nah itu kalau di gowes yang panjang itu apa juga merasakan satu titik, terus baru kalian dapat semacam tenaga tambahan, semangat tambahan ada ya? Ada. Jadi sebenarnya kalau dibilang di kilometer berapa badan kita enak, terus bisa nge-push lagi itu agak-agak sulit untuk menyampaikan ya, maksudnya bukan menyampaikan tapi jadi ada masa badan itu enak, nanti terus recovery, terus ngedrop, terus kembali lagi, terus nanti ngedrop lagi, terus kembali lagi. Tapi kalau misalnya ditanya bahwa ada nggak sih badan kita merasa enak? Kalau saya di kilometer 1340-an, hampir kumitir, hampir naik kumitir. Perasaan senang karena udah mau finish pasti. Mungkin itu. Kebetulan memang istri itu selalu monitor race map. Dia selalu bilang bahwa ayo sedikit lagi, ayo ya bisa, ayo lanjutin. Tapi emang bener. Dan itu ketahuan sama panitia di akhir. Karena ditanya pertanyaan hampir sama. Apa yang membuatmu sampai di kilometer itu tuh bisa nge-push? Sebenarnya saya nggak nge-push waktu itu, cuman mungkin pas enak dan dapat dukungan dari keluarga, semangat kan, semangat. Jadi kurang 140 kilo itu di komiter badan enak banget. Tapi emang sebelum saya mulai nanjak, saya emang sarapan dulu. Saya coba untuk sarapan pakai Indomie rebus, telur 2, kopi. Pada saat saya sarapan, saya disalip beberapa peserta. Ada peserta cewek dan peserta cowok waktu itu. Terus calling-callingan sama teman-teman kan, sampai mana, gitu kan. Terus saya coba lihat race map, di depan saya itu ada 4 peserta yang sudah mendahului saya. Jadi kalian tuh pantau ya? Pantau di depanmu ada berapa, di belakangmu ada berapa? Iya, gitu. pantau di race map. Bahkan kalau nggak salah, kamu mau tidur aja mikir ya? Iya. Misalnya di belakangmu udah yang dekat ya kamu nggak boleh tidur. Nggak tidur dulu, sampai yang belakang saya itu benar-benar dia. Yang belakang tidur, kamu baru jalan lagi. Baru tidur, tapi. Tapi kalau depanmu tinggal sedikit, itu di situ itu belum tidur, tapi aku jaraknya mau ngejar dulu apa tidur gitu. tidur. Makanya. Kalau itu saya lihat race map, melihat dulu di depan itu tracknya hidup atau mati. Kalau dia tracknya mati, ada kemungkinan dia berhenti makan, istirahat atau tidur. Nah terus dia berhenti. Ya, cuman biasanya saya sambil coba melihat bahwa depan saya itu berhenti bener lama atau tidak, 15 menit. Nyala lagi nggak? Kalau emang dia nyala lagi, berarti dia jalan. Dia hanya untuk makan saja. Tapi kalau dia nggak jalan, posisi sudah malam jam 11, ada kemungkinan dia ngantuk. Dia istirahat. Saya putuskan untuk ikut istirahat, tapi bangun lebih awal dari lawan saya yang di depan. Oke. Ya, strateginya memanfaatkan tenaga lawan. Bela diri.
Set. Set. Kalau Mas Fai gimana? Kalau aku sih nggak apa sih namanya? Tadi pertanyaan apa? Tadi kan kamu bilang si siapa? Permu? Seto. Seto itu masalah dia kan di awal-awal udah layer, udah mungkin microslip dan lain-lain. Apakah itu sebenarnya dia bukan kurang fit, tapi dia baru mau pemanasan karena badannya itu nggak siap untuk goes sehari itu 10 jam apa 12 jam kan dia nggak siap. Misalnya dia latihannya beda sama kamu, terus dia di hari pertama dan hari kedua diminta 300 kilo, tapi kan dia nggak siap. Mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, apakah itu proses dia menyesuaikan tubuhnya sehingga pada saat hari ketiga mungkin dia langsung oke, bisa menyamakan dengan pace-mu gitu. Kayak gitu nggak sih sebenarnya? Mungkin itu bisa jadi sih. Mungkin si Setonya belum terbiasa untuk goes di atas 12 jam. Tapi ini mungkin. Kalau aku kan bukan udah terbiasa, karena dulu pernah ikut virtual race kan. Virtual race tuh sehari 300-400 kilo, jadi sehari goes tuh bisa 20 jam. Aku udah terbiasa itu. Mungkin Seto belum terbiasa, jadi mungkin badannya kaget sehingga drop. Ketika itu harus adjust kan, membiasakan diri. Di hari 3 dia mulai balik. Tapi untuk secara mental, aku yang justru lebih naik turun dalam artian ketika hari pertama target nggak tercapai, hari kedua target juga nggak tercapai, di situ aku langsung kayak down gitu. Kok nggak tercapai semua ya target jarak, target itu karena kamu harus nungguin ya, karena kalau pair yang dihitung yang paling belakang ya kalau nggak salah. Iya tetap jadi sempat down gitu kan, aku sempat down juga. Di hari kedua untuk mencapai ke CP pertama itu aku mutusin untuk bukan ninggal sih, maksudnya karena lebih duluan. Iya, lebih duluan untuk CP1 tujuannya supaya aku bisa istirahat lebih lama. Jadi kamu bisa feel free. Iya. Goesnya kamu goes sesukamu, ya kan? Kamu duluan. Mungkin itu dianggap ninggalin pairnya. Tapi tapi bukan ninggalin. Tapi itu merecovery mentalmu. Kamu bisa sampai duluan, terus kamu istirahat. Iya. Terus baru nungguin pairnya. Karena gitu kan aku berpikirnya gini, kalau aku ngabisin waktu lama dalam mau sekian kilo dalam waktu sekian jam, otomatis itu ngabisin waktu dan ngabisin tenaga. Jadi aku lebih baik aku duluan, aku istirahat duluan supaya nanti setelah CP badanku lebih fit untuk bawa pairku. Aku tujuannya kayak gitu. Nah, terus mentalku sempat down dan up gitu juga kan, karena ya itu satu tadi target nggak tercapai. Cuman aku ngakalinnya aja dengan cara selalu ingat tujuan utama. Tadi tujuan utama tuh pengennya finish di kategori pair di 1, 2 atau 3, posisi 1, 2 atau 3. Tapi ketika udah sampai CP1 ngeliat gap peserta pair itu, aku berpikir kayak ini kayak udah nggak bisa untuk merebut posisi 1, 2, 3. Jadi kayaknya ikhlas dan santai aja. Yang penting under COT gitu. Yang penting under COT. Oke. Targetnya awalnya target ya, bisa dapat 1, 2, 3 lah gitu ya. 1, 2, 3. Makanya aku tadi sehari 300 atau dalam sekian jam udah harus istirahat, jam sekian harus berangkat lagi. Karena tujuannya supaya itu jaraknya tercapai semua. Oke. Tapi di jalan kan ternyata ada kendala-kendala yang nggak bisa dicegah ya. Iya. Nah itu terus lanjut lagi, mulai down lagi itu aku masuk di daerah sebelum Kebumen, Kroya. Kroya aku nginep di sana. Setelah nginep itu keluar jam 6, jam 7 kalau nggak salah. Itu kan tanggal 16 Agustus. Di situ tuh lewat banyak sekolah. Sepanjang sekolah itu anak-anak SD itu pada lomba 17-an gitu. Terus sepanjang jalan aku cuma diem nunduk ngeliat sekolah itu, kayak dalam hati itu kayak kangen sama anak gitu. Dan pas malam ya aku dikabarin sama istriku tuh jadi lagi kurang enak badan. Nah di situ mulai tuh pikiranku tuh kayak kacau gitu. Pas masuk ke Bumen aku kayak, apa pulang aja ya.
pulang aja ya. Selalu punya pikiran kayak gitu tuh. Istri sakit, harusnya bisa main sama Nah, anak, iya. 17-an gitu. Kan anakku juga lomba 17-an kan, soalnya di kompleks sama di sekolah kan. Makanya tuh aku, kok ya apa pulang aja gitu. Pas sampai Kebumen tuh makin beberapa kali aku netesin air mata jadi di Kebumen tuh, Kebumen. Kamu ngerasa ini nggak? Aku kok egois banget sih, tak tinggal kayak gini. Oh, ninggalin anak, ninggalin istri sakit, Gitu anaknya. rasanya kayak apa ya? Ada yang ganjel di situ sepanjang Kebumen itu, sepanjang lewatin sekolah-sekolah itu. Udah masuk Kebumen, udah lewat, masuk ke daerah Dendels ya. Setelah Kebumen itu, Dendels tuh udah mulai baik lagi moodnya. Tambak Iya. dulu. Oh iya, pokoknya pas Dendels itu kan jalan yang gravel-gravel. Oh iya. tuh. Aku udah mulai lupa tuh karena fokusnya adalah jalan gravel. Jalan gravel tuh panjang sekitar berapa ya? 10 kilo lebih kayaknya. Lebih. Dan itu emang lumayan susah jalannya. Jadi fokusnya ke jalan itu. Fokusnya ke jalan itu. Udah lupa tuh anak lupa. istri. Mulai inget lagi pas masuk Brosot. Oh. Kan lewat Brosot. Brosot abis itu Bantul ya? Itu ya? Mau giri. Mogiri. Di situ udah mulai inget lagi. Oh. Kan dari situ ke rumah tuh cuman 40 kilo kalau nggak salah. Aku langsung mampir dulu kali ya. Dalam hati kayak gitu loh. Mampir kan lumayan kan ngeliat anak ngeliat istri kan kayak seneng gitu kan. Tapi, aduh jangan deh. Akhirnya jalanin terus nunduk. Makanya dari situ aku sepanjang jalan itu pokoknya dari Kroya sampai ke Kebumen jarang bikin foto, jarang bikin video karena kepikiran itu semua. Pikiran anak sama istri. Mulai lupa lagi di Masuk Panggang. Masuk Panggang karena udah posisi habis. Arah pelayan. Iya, habis Isya apa habis Maghrib itu. Itu acara tirakatan kalau salah. Dan itu suasananya mulai berubah. Gelap. Ya begitulah pokoknya. Jadi aku udah mulai lupa kangen istri dan anak, mulai fokus lagi untuk Menyelesaikan. jalanan itu karena jalanannya gelap dan harus fokus. Dan mulai istighfar ya. Iya. Astagfirullah. Karena arah Pacitan menurut saya Enggak, tapi ini ingat anak istri malah jadi down. Ya kan? Karena udah mungkin karena gini loh. Ada kan Ultraman Jogja, Mas Bob itu malah nempel foto anaknya di stemnya ya. untuk penyemangat. Kan Harusnya gitu. gitu ya. Ya kan? Jadi Mas ini Bob sendiri. sendiri. Dia kan berdua. Oh, iya, ini kan motivasi itu kan berbeda-beda. Pair ternyata intriknya lebih banyak. Yang bisa menggerus itu banyak ya. Iya. Mungkin sama pairnya tidak cocok atau speednya beda gitu kan. Tapi ngomong-ngomong kalian makan nggak sih? makan lah tetap. Makan. Ini saya tadi habis makan ini. Wah, apa ini? Ini celekap-celekop malam ini disponsori oleh Ayam Ngonah. Ayam ngenah. Ayam Ngenah. Kamu kan orang sana ya? Orang mana? Sunda ya? Ini bahasa Sunda kan? Tapi nggak tahu bahasa Sunda sih. Nggak tahu artinya. Ngenah tuh kayak genah gitu loh. Oh, ini mantep banget gitu ya. Ayam yang mantep banget. Nih ayam ini Letaknya di mana? outletnya di kalau teman-teman Jogja udah pada tahu harusnya PUKY itu Jalan Wates, terus PUKY ke selatan, mentok, terus ke kanan ke arah barat. Kalau nggak salah itu Jalan PGRI kalau nggak salah. Nah itu outletnya ada di kanan jalan. Ayam Ngonah, dia terkenal dengan saus-sausnya yang bermacam-macam. Ada saus keju, ada barbecue segala macam. Khasnya itu. Jadi dicolek gitu terus dia ada yang fillet. Terus gini. Ini. Nah, Wah, ini enak ini. ini sangat recommended dicoba ayam ngonah. Ada ayamnya. Oh iya, Instagramnya juga sama, ayam ngonah. Ngonah. Tanpa spasi langsung ayam ngonah. Dicek aja di Instagram buat teman-teman yang mau mencoba ayam dan nasi atau mungkin ayam file untuk cemilan sore-sore dengan berbagai macam saus, silakan coba ayam ngonah. Nah, kembali ke makan. Ya. Kamu kok makan sendiri? Pilih. Aku ate bro ndelok ayam ngunah iki. Oh, enak. Piye, enak. 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 Empuk. Dumeh disponsori. Enak ora? Pengen tanduk. Oh, ya berarti enak tenan. Ngerti alamate. Oh. Nah, sekarang strategi makan gimana? Strategi Strategi makan. makan. Makan yo disendoki. Loh enggak kan tidurnya di jadwal. Makannya dijadwalin enggak makannya? Makan dijadwalin. Jadi gini, kalau aku sendiri, aku masih
dengan polaku. Seto dengan pola seto. Aku makan banyak sekali, tapi makan lagi di kilometer berapa jam, maksudnya jaraknya jauh. Kalau seto, kayaknya sekitar setiap 50 km berhenti untuk rest. Lah, itu kan udah mbok sampaikan waktu kita bahas Mangu Mangatus. Iya, tapi Bahwa pola makanmu sama seto itu berbeda. berbeda. Nah, kalau kalian itu bisa mengambil kesimpulan dari Mangu Mangatus, harusnya si seto ini suruh bekel. Jadi nggak berhenti dia. Udah pakai cotot. Yang teknik Cotot, cotot kan Iya. bisa. Waktu itu udah dipraktekin. Udah. Bungkus karedok. Karena hari pertama aku di-tag sesuai anjuran Coach Nanung sego cotot gitu kan. Wah, ini cocok, berarti nanti ini apa pola makannya sama gitu loh, berhentinya bareng gitu. Tapi ternyata nggak sepanjang jalan tetap kurang cocok dengan pola masing-masing. Jadi Oke. gini, aku tetap makan banyak di awal, terus makan lagi jaraknya jauh. Cuma Ya. kalau seto sebentar-sebentar makan, sebentar-sebentar istirahat. Sebenarnya minusnya adalah kita jadi banyak berhenti. Ya. Banyak berhenti, menurutku ya sekitar berapa menit dikali berapa kali berhenti itu kan udah dapat waktu Berapa yang kilo? lumayan. Itu lumayan udah bisa dapat berapa kilo. Ya tapi kalau lapar gimana lagi, Bro? Ya, akhirnya Seto kan juga bawa snack, maksudnya bawa di tasnya itu ada makanan kan? Nah, Ada makanan. Ternyata snack yang makanan yang kita bawa itu kalau kita konsumsinya kebanyakan itu bisa mempengaruhi pencernaan. Karena aku juga ngerasain. Jadi sepanjang jalan aku cuma ngemilin itu, ternyata nggak bisa BAB. Maksudnya BAB-nya kurang lancar. Oke. Jadi baru bisa BAB itu 2 hari kalau nggak salah. Dan itu di jalan kurang nyaman karena begak. Terus posisinya harus kalau jalan lurus kan restnya begini. Biar nggak ini Perut angin begini, ya. Jadi begak gitu kan. Nanti ngeganjel tuh. Akhirnya aku mulai ngikutin polanya Seto. Oh, malah kamu yang ngikutin polanya Seto? Aku ngikutin pola Seto. Oke. Itu, tapi setelah checkpoint 1. Jadi setelah checkpoint 1 aku mulai ngikutin polanya Seto yang setiap berhenti, ya jadi nggak setiap berhenti makan sih, maksudnya setiap berhenti harus nyetok makanan. Maksudnya biar satu lah, biar jadi satu gitu sama di EPS-nya. Nah tapi di situ mempengaruhi lagi ke habit aku untuk buang air besarnya. Yang tadinya mampet, sekarang jadi lancar banget. Bentar-bentar berhenti, oke aku harus dong, kamar mandi. oke dong. Tapi jadi aku yang tersiksa jadinya. Bentar-bentar harus pup kayak gitu. Memang PER ini seru banget ya. Aku pikir dengan PER itu ada yang menambah semangat, terus sama-sama mensupport, terus gantian narik gitu kan. Ada angin ya kamu gantian, capek gantian. Jadi speednya itu harusnya lebih kencang dari yang solo. Nah ini ternyata finishnya duluan kamu ya kalau nggak salah. Beda sedikit sih. Sedikit ya, beda tapi kan sedikit tetap duluan kamu, namanya juga race. Ya, kan beda per sama solo. Bedanya di mana kira-kira tadi strategi makan dan tidur itu? Kalau buat solo kan lebih fleksibel, karena yang dikoreksi cuma tubuhmu sendiri, kamu nggak harus mikirin pasanganmu kan. Oh ini kan jelas beda, pola tidur, pola makan beda, jadi ada yang menyesuaikan toh. Nah kalau kamu gimana? Kalau saya Sandi. kemarin sepanjang jalan, selagi memang memungkinkan untuk makan atau udah lapar, saya berhenti. Tapi bagaimana caranya makan, minum, lanjut lagi. Makan, minum, lanjut lagi. Jadi nggak terlalu lama untuk istirahat. Nah, pola yang kemarin di 5.005 itu juga saya pakai. Jadi pada saat saya pesan makanan, nasi gitu, saya bungkus. Nunggu dingin dulu. Seperti biasa, dan saya juga kebetulan bawa Pesannya dua, Pesan dua, ini nasi dimakan, kosong. ini dingin, Nah. masukkan plastik. Masuk plastik, tak kasih jersey, tak kasih abon dulu. Cotot berarti. Ya, sego cotot itu tetap tak pakai karena posisi memang per 2 jam waktu saya menyelesaikan Benteng Jawa itu saya lapar. Per 2 jam setelah Selama melanjutkan perjalanan di Benteng Jawa itu saya lapar. Nggak tahu kenapa, apa karena saya sendiri. Akhirnya tidak ada teman ngobrol, nggak ada teman berantem, cemilan habis, gitu kan? kamu solusinya menghajar makanan aja. Ada makanan, karena temannya itu, gitu kan, mau dengerin musik, baterai handphone takut habis, Ya. gitu kan? Akhirnya saya gimana caranya, pokoknya saya paling banyak bawa tas dan isinya paling banyak makanan.
Jadi ada kamu nasi, ada cemilan. feeding terus ya? Ya, saya isi terus. Dan kebetulan karena posisi botol catch-nya itu ketutupan tas frame bag, jadi nggak bisa masuk di situ. Saya bawa botol bidon hanya yang 500 mili. Dan itu sering habis. Mau nggak mau ya harus sering berhenti, tapi ya itu efisien. Jadi mau beli Ya, apa, udah langsung isi aja, langsung cabut lagi. Tapi untuk feeding banyak yang di jalan sambil goes ya. Iya. Itu banyak mungkin yang seperti menentukan mungkin tenagamu tertukar terus ya. Keisi terus ya. Isi terus itu ya sambil jalan. Kalau kenceng sih enggak. Saya rasa kemarin speed enggak kenceng saya. Stabil aja segitu aja. Urutan berapa kemarin finish? Berapa? 38 kalau nggak salah. Dari berapa peserta? Total 117, yang finish non scratch sama NC itu 60 sekian. 60 Oh yang enggak sekian. finish itu 60 lebih. Enggak, scratch itu boleh melanjutkan sampai finish, tapi dia tidak mendapatkan brevet Karena melanggar aturan. karena sudah scratch. Dan ada yang NC. NC adalah non kompetitif. Dia bisa menyelesaikan. Nah, yang murni finish tanpa ada embel-embel scratch dan NC itu sekitar 60-an sekian. Oke. Mas, kamu kan sering sepedaan sama aku. Aku pernah ikut finish gak? Finish Under COT apa over COT? under COT. Waduh. Aku tamu ngono. Ikut apa jelasin. Bentang Jawa. Oh bentang Jawa. Weh melene bentang warung. Kenapa ini? Ini ada main. Nanti gimana kalau tahun depan pair? Oh ya harus. Aku Harus. aku sing kosong kan. Modang madang. 200 mungkin banter sih. Pak sewu ro karuan. Dicoba. Sesuk ono out lagi. Ayo gas. Sewu. Ayo. Ya oke. Kowe numpak PCX, aku numpak. Ini Pak. Ini Pak PCX. Oh, ini waktunya juga terbatas. Oke. Jadi memang seru ini kalau dilanjutin bisa 5 jam. Nanti yang dengerin cuma gini-gini doang. Aku tuh sebenarnya pengen tanya. Tanya. Ini kan duka-duka terus rasanya abot ngepit ini. Aku tuh pernah lihat di webnya Bentang Jawa. Selain berkompetisi, merebutkan kejuaraan, bla bla, ini menikmati suasana pemandangan yang menakjubkan di pesisir Selatan. pulau Jawa, pantai selatan Jawa. Ini kalian nikmati nggak? Apa nang pikiran cuma wah aku musuhnya wis cerak gas, musuhnya wah turu madiang gitu. Akhirnya kalian nggak menikmati. Ini jawaban jujur loh ya. Ini dilihat tuh sama orang Bentang Jawa. Ternyata keindahan itu musro. Enggak sini pantai, tumbuhan, hutan, sawah yang indah, peternakan, cewek-cewek desa yang aduhai, sirna semua. Yang ada sapi di pinggir jalan. Cantik sapi. Ini jawaban tenang ini. Memang saya bilang 60% itu juga penyemangat ya untuk menyelesaikan semua rute di Bentang Jawa. Karena posisi di semua pantai selatan itu berbeda keindahannya. Tapi tidak semua bisa dinikmati pada saat malam hari. Ya, masalahnya itu ya. Ya. Itu, ya, tapi kalau hutannya apik misal, kamu bilang di Ranu Pane. iya. Kan bagus tuh kiri kanan. Iya. Anak-anak bengi ayo bubar. Nah, isinya boh. Pas malam lagi. Pas malam kan. 60% itu penyemangat untuk menyelesaikan dan keindahannya bagus. Menarik untuk diulang sebenarnya. Jujur ini. Jujur. Mas. KI. Kalau aku menikmati 50%. Menikmati perjalanannya 50%. Oh iya. Karena 50%-nya Menikmati yang lain. Menikmati yang lain. Menikmati suka. Oh iya, ada juga satu yang apa ya, kesedihanku adalah ketika mau menjelang CP2. Seto tuh ditabrak motor. Wah, itu sangat disayangkan sempet sekali. crash ya. Padahal itu posisinya udah badan dia udah fit, secara speed dia udah bisa Oke. ya udah bisa memacu dengan cepat lah istilahnya. Sebelum CP itu jadi kita udah sesuai banget sama targetku yang awal. Maksudnya dari target awal tuh hari sekian jam sekian kita minimal udah harus sampai CP2. Dan itu tuh tercapai ketika
setelah apa tuh ya? Setelah CP1 tuh kan aku mulai merubah pola makanku, pola istirahatku. Kamu yang ngikutin Seto. Aku ngikutin Seto. Akhirnya kita mulai bisa bekerja sama untuk nyampe CP2 itu. Akhirnya tercapai. Cuman itu dilalah malah ditabrak. Crash. Ditabrak motor. Sayangkan harus beli wheelset. Untungnya dapat diantar pagi-pagi, bisa lanjut lagi. Tapi overall kita menikmati perjalanan. Ya kalau aku sendiri 50% menikmati perjalanannya. Nah, semua kan ada pelajarannya, ada hikmahnya. Mas Andi punya hikmah sendiri, Mas Fai punya hikmah sendiri, Mas Seto punya hikmah sendiri. Semua kan bisa punya hikmah sendiri-sendiri yang bisa dinikmati. Siapa tahu per yang tahun yang akan datang lebih menarik. Gitu. Misal kamu mau pair sama siapa, Mas? Mas Anu? Siap, Mas. Saya Sama dia. setelah mendengar ceritamu kok nggak usah aja ya. Sepertinya jodoh kalau kamu dipairin sama chicken kayaknya bagus itu. Ayo Mas Ikan. Siapa tahu mau tentang Jawa. Ayamnya enak, jangan lupa. Ayam munah. Terus ya, kita ulangi lagi giveaway-nya. Gimana? Giveaway kita, Oke. celekap ngadain giveaway. Cuci dan apa? Oh, ada giveaway itu? Iya, yang kemarin giveaway-nya cuci sepeda dan nyalon sepeda di Oh. Skinner. Oh, itu namanya Bike Spa. Bike Aku Spa rata spa itu soalnya. Aku rata spa tidak dong. Bike spa. nah, Bike Spa itu cuci bersih, detail, terus dipoles-poles ringan lah. Ya. Di Skinner. Skinner Outdoors. Outdoors. Caranya gimana sih? Caranya komentar terbaik akan kita pilih Di video ini. di video ini. Oke? Oke. Oke, nanti kita akan saksikan pengumumannya di Instagram. Durung tak gawe deh. Apa? Mana tak umumke ya. Oh maklum, sibuk. Oke, ini udah mau di penghujung acara apa gimana? Ya, betul. Nah, perlu tambahan apa mau disampaikan Mas Andi atau Mas Fai? Siapa tahu ada kata-kata puitis yang mau disampaikan kepada istri dan anak atau audiens. Monggo silahkan ke kamera ini. Kalau saya sih nggak ada ya. Tapi Bentang Jawa itu perlu dicoba sih kalau sama teman-teman pengen nyobain. Karena di situ bisa ngukur kemampuan badan kita, kemampuan seberapa tahan kita di atas sepeda. Terus pengalamannya emang banyak banget di Bentang Jawa itu. Seberapa sabar istri dan anak di rumah? Alhamdulillah istri sabar banget ya. Istri sabar banget. Kayak metu. Udah bojomu protes kan aku. Alhamdulillah keluarga support Mensupport ya? banget. Itu menjadikan semangat gitu. Ya. Kalau Mas Fai mungkin ada yang mau Kalau disampaikan? aku kemarin apa ya, banyak yang mau bisa sepeda kayak gitu. Kalau aku cuma mau berpesan adalah bukan berapa besar atau berapa apa ya bagus sepedamu, tapi yang penting adalah seberapa besar tekadmu untuk menyelesaikan tantangan ini. Masya Allah. Oke, kalian kan sudah berhasil. Tapi aku tetap sepeda nomor siji. Soalnya aku seorang DTK pede. Kemampuan yo ora ono. Ya gue kayak tuku tekad ning kono lagi diskon kok tuku. Gampang nek meng tekad iki. Ya toh? Foto KTP meneh. Wes. Ya, kan kalian sudah finish Bentang Jawa. Ini di diri kalian sendiri ini sudah merasa bahwa kalian itu ultra cyclist yang proven gitu enggak sih sebenarnya? Atau masih pengen ini seharusnya lebih bagus lagi bisa. Terus kalian pengen mencoba lagi. Karena kan teman-teman Jogja yang ultra yang lebih kayak siapa? Bembeng. Nomor berapa dia?
Nomor 4 Pak ya? 4 apa? Tahun ini nomor 4. Nomor 4 terus yang Solo, Jeff Jeff nomor 3. nomor 3. Terus ada Mas. Kita sebenarnya mau undang, cuma pada Ya. beralangan Mungkin semua. next time kita Ya. bisa undang Ultraman yang sudah lebih duluan ya. Iya, senior kita. Ya, senior-seniornya dari teman-teman ini nanti kita hostnya undang. Itu gimana? Kan pasti beda cerita karena mereka harusnya lebih expert ya. Ya. Iya, Gimana lebih dia nggak tidur atau mungkin nggak makan gitu kan. Yang penting ngejar targetnya 2 hari, 3 hari, 4 hari kan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin diberi kesempatan kita bisa undang yang lebih expert lagi. Cuman ini sengaja kita undang kalian karena ceritanya bakalan seru seperti ini. Ada yang melu ya kan. Ada yang nganu ya, ini kamu ada yang lancar ya kan. Ada yang pede, ada yang semangati istrinya itu kan mungkin kalau mereka udah enggak ya karena anak istrinya sekarang udah tahu kalau dia memang punya suami Ultraman ya udah begitulah kehidupannya mungkin gitu. Gitu deh. Jadi mikir ya, Dit. Mikir. Yang jelas ayam Yunah ini enak. Enak. Aku tadi makanya rada ngantuk. Iya. Berarti kan ini enak. Betul. Kalau nggak memberikan efek samping itu kan nggak enak. Oh iya. Jangan lupa ini di daerah sana Ya. ada di GoFood. Oh iya. Oh, ada di Go. ada GrabFood, GoFood, Shopee Food. Outletnya tuh ada 2 deh. 2. Oh ya, Jalan PGRI 2 nomor 65 Sono Pakis Lor. Yang kedua ada di Klitren Lor, Yogyakarta. Tinggal cek aja di IG-nya. Ayam Ngunah. Yes. Oke. Oke. Seperti tadi yang kita ungkap bahwa ini adalah sambungan edisi yang pertama soal Ultraman. Oh, satu lagi. Kita juga dapat topi cantik dari Morning. Oh ini. Ini topi Ya, termasuk yang sponsor kita juga kemarin kita juga pakai jersey morning. ya, Oh, kalian dapat support juga dari Support Morning. Morning. Morning Factory. yes, Ya. Morning. IG-nya apa IG-nya? Morning gitu. Morning. aja. Morning. Factory. Itu apa sih sebenarnya dia nih? Semacam produsen untuk Pembuat Jersey. aparel Ya, aparel. olahraga. olahraga. Enggak hanya sepedaan ya? Nggak ada. Lari, sepeda, all sport lah. Oke, thank you Morning. Thank you, Semoga Morning. Sukses, ditunggu jersey dan lain-lainnya mensupport Telkom. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih atensinya bagi pemirsa di YouTube atau di mana saja. Kami semua mohon diri kalau ada salah kata dan salah kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celakap, celakap.